Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan pencinta strawberry. Seperti biasa kita jumpa lagi ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana cara menanam strawberry di dataran rendah ya. Kebetulan salah satu teman saya yang berada di dataran rendah di Sukabumi itu sudah mulai berhasil ya. Nah, sudah mulai berhasil dikarenakan saya pantau terus, saya kasih tahu terus tentang bagaimana cara-caranya, pemupukannya, terus penyemprotannya itu saya pantau terus. Nah, dan memang kalau misalnya kita menanam stroberi di dataran rendah itu tidaklah gampang ya. Tidaklah gampang dikarenakan suhu yang sangat panas itu. Suhu yang sangat panas mempengaruhi keberlangsungan hidupnya tanaman stroberi kita ya. Nah, tapi saya nggak putus asa ya untuk terus memberikan bimbingan kepada teman-teman yang mungkin banyak ya yang nanya-nanya, yang tinggal di dataran rendah ya. Nah, nanya, Bang, bagaimana kalau misalnya di dataran rendah stroberi bisa hidup nggak? Bisa, sebenarnya itu bisa banget. Cuman kendalanya itu memang kalau tidak tahu triknya, kalau tidak terus mencoba berusaha itu mungkin bikin putus asa ya kawan-kawan. Nah, oleh karena itu saya punya teman ya di Sukabumi itu di 400 mdpl itu 400 kurang lah, 400 kurang itu masih bisa bagus ya. Nggak tahu kalau misalnya di bawah 400 itu. Nah, kebetulan teman saya itu yang berada di Sukabumi itu berada di 400 mdpl ya. Nah, itu masih bisa tumbuh dengan maksimal ya kawan-kawan. Nah, contohnya ini ya, video ini milik beliau ya. Nah, ini seperti ini ya, bisa seperti ini ya. Nah, dan bagi kawan-kawan juga yang berada di mdpl di bawah 400 mungkin harus terus mencoba dari pemupukan, penyemprotan, media tanamnya itu memang beda ya sama di dataran tinggi itu. Kalau di dataran tinggi itu memang habitatnya stroberi ya kawan-kawan, maunya di cuaca yang sejuk ya. Tapi di dataran rendah juga bisa hidup juga. Yang penting kitanya bisa mengakalinya bagaimana ya, cara mengakalinya itu. Nah, kalau misalnya kalau di cuaca panas itu dari bawah, dari hawa sampai dari atas juga kan kena matahari itu terlalu panas ya. Mungkin daun stroberi kita nggak kuat ya menahan panasnya hawa dan sinar matahari. Nah, mengakalinya kalau misalnya kita mengakalinya dengan cara di atasnya dipakai naungan bisa ya kawan-kawan. Naungan seperti paranet itu yang bolong-bolongnya itu agak rapat ya, supaya sinar matahari itu nggak terlalu menyengat ya ke pohon stroberi kita ya kawan-kawan. Nah, gitulah. Kalau misalnya di pemupukan gitu kan kalau hawa panas itu cenderung menyedot banyak nitrogen ya. Nah, tuh kita kasih yang pupuk yang banyak mengandung nitrogen ya, kalau apalagi di masa-masa vegetatif ya. Nah, saya juga tidak bosan-bosannya ya
memberikan sedikit ilmu atau masukan ya, karena kan saya juga di sini masih belajar ya kawan-kawan. Nah, kalau misalnya pembahasan tentang stroberi itu pasti nggak ada habisnya ya, dikarenakan saya juga di sini uji coba terus ya, uji coba dari media, uji coba dari pemupukan, dari penyemprotan, itu beda-beda obat ya. Sudah saya uji coba mana yang untuk dataran rendah, mana yang untuk dataran tinggi, dan mana yang misalnya mana yang bagus untuk di masa vegetatif dan yang bagus di masa generatif ya kawan-kawan. Nah, dari itu saya selalu memberikan masukan, atau kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Saya juga punya teman di Sukabumi, dia mulai dari nol belajar sama saya ya. Saya suruh coba beli obat ini, suruh beli obat itu, supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, sekarang dia alhamdulillah sudah 80% berhasil ya, walaupun berada di dataran rendah. Nah, itu di 500 mdpl ke bawah itu mungkin termasuk dataran rendah itu ya. Wah, rendah. Kalau 500 mdpl ke atas itu dataran tinggi ya kawan-kawan. Nah, menurut saya tapi gitu. Nah, dan bagi kawan-kawan misalnya yang mau tanya-tanya, yang berada di dataran rendah ya khususnya, itu mau tanya-tanya tentang bagaimana cara mengurus mengurus stroberi itu, mana mengurus atau merawat stroberi itu, bisa langsung tanya saja sama saya. Mungkin saya sedikit bisa ngasih solusi ya. Nah, bisa ngasih solusi dikarenakan saya juga dulu merasakan sulitnya bagaimana menanam stroberi itu. Selalu ada kendala yang mungkin banyak saya hadapi ya. Itu dikarenakan saya itu dari nol itu tanya-tanya ke orang lain, mungkin hasilnya kalau misalnya kita melihat yang punya orang lain itu bagus, setelah kita praktekkan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Itu pasti kita sangat kecewa ya. Apakah orang itu memberikan ilmu itu dengan sepenuhnya atau dengan ikhlas atau gimana itu saya tidak tahu ya. Nah, tapi menurut saya itu stroberi itu tanaman yang sangat sulit dibudidayakan itu ya kawan-kawan. Nah, memang sih kalau misalnya kita nanam itu 1-2 kali itu bisa memang berbuah ya dengan cepat, dengan bagus. Tapi kan stroberi itu bisa mencapai umur 1,5 tahun ya, bisa mencapai umur 1,5 tahun. Nah, selama 1,5 tahun itu kita harus bisa memaksimalkan pohonnya ya. Pohonnya harus bisa maksimal supaya buahnya tetap terjaga ya, berbuahnya tetap stabil ya, besar ya. Nah, gitulah kawan-kawan ya. Nah, dan saya juga mengingatkan sama teman-teman yang berada di dataran rendah itu, terus berusaha, jangan putus asa, dikarenakan banyak juga ya yang berada di dataran rendah sudah banyak yang berhasil, dikarenakan dia punya feeling ya, mungkin punya feeling cara merawat tanaman itu, kebutuhan tanaman stroberi di dataran rendah itu seperti apa ininya di cara pengobatan atau
pemupukannya ya. Nah gitu ya kawan-kawan. Rupanya video saya sampai di sini dulu. Terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini. Saya doakan semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya ya kawan-kawan. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.